Halo semuanya dan selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun ngebahas sesuatu yang jujur aja luar biasa banget. Kita bakal jalan-jalan menelusuri kosmologi kuno yang, percaya nggak percaya, masih hidup dan bernapas sampai detik ini. Ya, kita ngomongin sistem kepercayaan saudara-saudara kita di Baduy, Banten. Di paparan ini, kita bakal bongkar barang-barang riset dan literatur buat paham gimana sih cara mereka ngelihat dunia. Mulai dari mitos penciptaan, kisah leluhur pertama manusia, sampai gimana caranya mereka menjaga harmoni alam. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Nah, coba kalian bayangin bentar deh. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan sibuk ini, pernah nggak kepikiran siapa sih yang sebenarnya lagi jagain pusar bumi kita? Siapa yang secara aktif nahan supaya alam semesta ini tetap seimbang? Buat masyarakat Baduy, mereka tuh nggak ngelihat diri mereka cuma sebagai suku yang terisolasi di hutan. Nggak sama sekali. Mereka percaya kalau mereka itu lagi memikul beban kosmis yang super besar. Literally, mereka adalah para penjaga pusar bumi. Kedengarannya kayak mitos ya, tapi buat mereka, ini adalah realitas yang dipraktikkan tiap hari. Jadi, di paparan kali ini kita bakal bahas 4 hal utama. Pertama, kita lihat ajaran murni Sunda Wiwitan, terus kita melangkah ke Sasaka Domas yang dipercaya sebagai pusat penciptaan bumi. Lanjut bahas Nabi Adam versi leluhur orang Sunda, dan terakhir kita bedah sistem Tritangtu, yaitu harmoni 3 kekuatan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, masuk ke bagian pertama nih, ajaran murni Sunda Wiwitan. Yuk kita gali lebih dalam pondasi asli kepercayaan adat Sunda yang benar-benar murni dan belum tersentuh pengaruh luar. Kata kuncinya di sini adalah wiwitan, artinya tuh asal atau awal mula. Ini adalah sistem kepercayaan asli yang udah ada jauh sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Nusantara. Fokus utamanya simpel tapi dalam banget, menghormati roh leluhur dan percaya pada satu kekuatan tertinggi yang mereka sebut Nungersaken atau Sang Hyang Batara Tunggal. Terus, gimana cara mereka hidup? Semuanya diatur pakai hukum adat yang super ketat. Aturan sakral ini namanya Pikukuh Karuhun. Nggak bisa ditawar-tawar lagi deh pokoknya. Kalau kita lihat dari berbagai literatur akademis, kelihatan banget kalau cara pandang mereka itu nggak bisa dipisahin dari alam. Jadi tolong dicatat ya, masyarakat Baduy itu memisahkan diri bukan karena mereka sekedar benci modernitas. Bukan gitu. Eksistensi mereka, seluruh hidup mereka adalah bentuk upaya aktif buat menghormati leluhur dan jaga kebersihan bumi. Buat mereka, keseimbangan alam itu bukan cuma kampanye ramah lingkungan atau slogan ekologi. Itu adalah perintah agama yang harus dijalankan. Nah, ada satu pepatah dari mereka yang ngena banget. Bunyinya gini. Lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Artinya, yang panjang gak boleh dipotong, yang pendek gak boleh disambung. Dalam banget kan? Ini adalah prinsip mutlak tentang tanpa perubahan. Segala sesuatu itu harus dibiarin apa adanya. Persis kayak warisan karuhun atau leluhur mereka. Filosofi inilah yang jadi kompas buat gaya hidup asketis mereka. Mulai dari cara mereka berpakaian, cara bertani, sampai cara berinteraksi sama alam sekitar. Nggak ada yang diubah-ubah. Sekarang kita geser ke bagian kedua, Sasaka Domas. Ini adalah pusat penciptaan bumi, baik secara fisik maupun spiritual. Jadi gini, kosmologi penciptaan bumi versi mereka itu kayak kisah epik yang kebagi jadi 3 fase mitologis. Awalnya ada yang namanya zaman Poe. Alam gumulung, kondisinya pekat, gelap, tapi bening. Maksudnya gini, belum ada apa-apa, tapi energinya udah ada. Terus masuk ke fase kedua, alam bercahaya. Dan akhirnya bumi ini mengeras, meluas, jadilah fase ketiga, alam bumi padang poe panjang, alias dunia nyata yang kita injak sekarang ini. Dan yang paling menarik, proses bumi memadat dan meluas ini dipercaya berawal cuma dari satu titik pusat aja. Satu titik awal itu namanya Sasaka Domas. Dan ini bukan cuma cerita dongeng loh. Sasaka Domas itu beneran ada fisiknya. Tempatnya berupa struktur batu megalitik berundak yang tersembunyi banget di dalam hutan purba Gunung Pamuntuan di wilayah Banten. Ini tuh paradoks yang indah banget sih menurutku. Di satu sisi, ini adalah monumen batu biasa di bumi. Tapi di sisi lain, ini adalah surga spiritual tempat para leluhur tinggal sekaligus kiblat tertinggi buat pemujaan mereka. Kiblatnya alam semesta gitu loh. Dari literatur yang ada, kelihatan banget kalau suku Baduy atau orang Kanekes ini punya beban yang luar biasa berat. Karena mereka yakin bumi itu bermula di tanah mereka, otomatis mereka merasa, wah kita ini penjaga bumi.
Kalau inti bumi alias Sasaka Domas ini sampai rusak atau terganggu, wah mereka percaya bakal ada kiamat atau kehancuran fatal buat seluruh umat manusia di muka bumi. Gila kan bebannya? Makanya keseharian mereka lah yang secara aktif ngelindungin kosmos ini biar nggak hancur. Lanjut ke bagian ketiga ya, kita bakal ngomongin elemen manusianya. Kisah Nabi Adam sebagai leluhur orang Sunda. Poin yang benar-benar krusial di sini adalah bedanya konsep penciptaan manusia versi kosmologi Sunda ini sama yang biasa kita dengar. Kalau di cerita Abrahamic Standard kan kita tahu Adam itu satu manusia pertama ciptaan Tuhan. Nah, beda cerita kalau di tradisi Sunda Wiwitan. Mereka percaya ada sekitar 4-7 Adam berbeda yang masing-masing diturunkan dengan tugas spesifik. Buat orang Baduy, leluhur langsung mereka adalah Adam Tunggal yang emang dapat mandat khusus dari Tuhan buat jagain wilayah suci atau kabuyutan Baduy. Menarik banget kan perbedaannya? Dan karena mereka ini ngerasa keturunan Adam penjaga pusat bumi, suku Baduy memposisikan diri mereka sebagai dulur kolot, alias kakak tertua dari seluruh umat manusia di bumi. Terus kita-kita ini siapa? Etnis lain, entah itu Eropa, Tionghoa, atau kita yang di luar Baduy, semuanya dianggap sebagai adik. Ini ngebantu banget ngejelasin kenapa orang Baduy itu super pluralis dan cinta damai. Mereka nggak pernah maksa orang lain ikut kepercayaan mereka. Kenapa? Karena menurut mereka, tugas sang adik itu ya emang buat meramaikan dan menikmati indahnya dunia. Sementara sang kakak tugasnya diam di rumah, menjaga pondasi bumi biar tetap kokoh. Seiring berjalannya waktu, interaksi sejarah pelan-pelan nyampurin elemen-elemen Islam ke dalam tradisi mereka. Makanya, di beberapa literatur ada istilah Selam Sunda Wiwitan. Ini tuh proses sinkretisme yang unik banget. Contohnya gini, mereka mengakui adanya Nabi Muhammad, tapi dianggapnya sebagai adiknya Nabi Adam. Terus, mereka juga pakai salam kayak Assalamualaikum, ada tradisi sunat yang disebut nyelamken, puasa kawalu, bahkan baca syahadat khusus pas ritual pernikahan adat di desa-desa tertentu. Jadi ini benar-benar ngebentuk identitas spiritual lokal yang sangat kaya dan adaptif. Masuk ke bagian keempat, sekaligus bagian terakhir dari paparan kita. Sistem Tritangtu. Harmoni 3 kekuatan. Jadi, apa sih Tritangtu itu? Gampangnya, ini adalah sistem 3 serangkai kuno buat ngejaga keseimbangan. Harmoni di Baduy itu sangat bergantung sama 3 kekuatan ini. Pertama, ada Resi, sang guru besar yang ngurusin ranah spiritual dan tradisi. Kedua, Ratu, yang jalanin pemerintahan dan bikin aturan. Dan yang ketiga, Rama atau para sesepuh, yang ngewakilin rakyat buat ngejalanin panduan di masyarakat. Kerennya, ketiga pilar ini beroperasi secara paralel, sejajar, tanpa pernah saling sikut buat rebutan kekuasaan. Harmonis banget kan? Dari abstrak literatur ini, kita bisa lihat kalau Tritangtu itu bukan cuma soal ngatur jalannya pemerintahan aja. Lebih dari itu, ini adalah filosofi fraktal. Maksudnya, pola yang sama berlaku di semua level kehidupan. Di level individu atau raga, ada keseimbangan antara tekad, ucapan, dan tindakan. Di level negara, dijalani lewat Resi, Ratu, dan Rama tadi. Terus puncaknya, konsep ini juga diaplikasiin ke skala buana, alias alam semesta yang luas ini. Semuanya terhubung dengan satu aturan keseimbangan. Konsep Tritangtu Dina Buana ini ngejelasin keseimbangan di level kosmis. Ini adalah filosofi lingkungan yang benar-benar mengutamakan keberlanjutan dibanding eksploitasi. Di mindset mereka, manusia itu nggak diciptain buat jadi penguasa yang mengontrol alam. Nggak sama sekali. Manusia cuma salah satu bagian fungsional aja dari sistem warisan ini. Tugas utama kita cuma satu, merawat hubungan yang harmonis antara sang pencipta, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Sesimpel tapi seberat itu. Terus gimana sih cara mereka mempraktekkan tugas magis sebagai penjaga alam semesta ini? Percaya atau enggak ya? Lewat bertani. Serius, ini paradoks yang luar biasa menakjubkan. Buat orang Baduy yang namanya asketisme atau tapa, itu bukan berarti duduk diam semedi sendirian di dalam goa. Mereka punya konsep tapa dina mandala, yang artinya keterlibatan fisik secara komunal. Kerja keras di ladang, nanam padi tiap hari, itu dinilai sebagai bentuk ibadah tertinggi mereka. Jadi bayangin deh, rutinitas mereka mencangkul dan bertani itu secara harfiah adalah sihir yang menopang pusar bumi supaya alam semesta kita nggak runtuh. Kerja keras, sedikit bicara. Itu prinsip nyatanya. Dan akhirnya ini bawa kita ke satu bahan renungan bareng-bareng. Suku Baduy udah ngebuktiin komitmen kuno mereka dengan teguh jalanin tugas purba buat ngejaga bumi demi keselamatan kita semua.
Kalau mereka adalah sang kakak tertua yang rela banting tulang supaya bumi ini tetap utuh, nah pertanyaannya, sebagai adik-adik yang asyik menikmati luasnya dunia, apa sih tanggung jawab kita? Udahkah kita mikirin jejak ekologis dari gaya hidup kita sendiri? Apa yang bisa kita lakuin buat turut bantu jaga keseimbangan rumah kita bersama ini? Yuk direnungkan. Oke, sekian dulu paparan kali ini. Makasih banyak udah nemenin bahas topik yang luar biasa ini. Dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Halo semuanya dan selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun ngebahas sesuatu yang jujur aja luar biasa banget. Kita bakal jalan-jalan menelusuri kosmologi kuno yang, percaya nggak percaya, masih hidup dan bernapas sampai detik ini. Ya, kita ngomongin sistem kepercayaan saudara-saudara kita di Baduy, Banten. Di paparan ini, kita bakal bongkar barang-barang riset dan literatur buat paham gimana sih cara mereka ngelihat dunia. Mulai dari mitos penciptaan, kisah leluhur pertama manusia, sampai gimana caranya mereka menjaga harmoni alam. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Nah, coba kalian bayangin bentar deh. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan sibuk ini, pernah nggak kepikiran siapa sih yang sebenarnya lagi jagain pusar bumi kita? Siapa yang secara aktif nahan supaya alam semesta ini tetap seimbang? Buat masyarakat Baduy, mereka tuh nggak ngelihat diri mereka cuma sebagai suku yang terisolasi di hutan. Nggak sama sekali. Mereka percaya kalau mereka itu lagi memikul beban kosmis yang super besar. Literally, mereka adalah para penjaga pusar bumi. Kedengarannya kayak mitos ya, tapi buat mereka, ini adalah realitas yang dipraktikkan tiap hari. Jadi, di paparan kali ini kita bakal bahas 4 hal utama. Pertama, kita lihat ajaran murni Sunda Wiwitan, terus kita melangkah ke Sasaka Domas yang dipercaya sebagai pusat penciptaan bumi. Lanjut bahas Nabi Adam versi leluhur orang Sunda, dan terakhir kita bedah sistem Tritangtu, yaitu harmoni 3 kekuatan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, masuk ke bagian pertama nih, ajaran murni Sunda Wiwitan. Yuk kita gali lebih dalam pondasi asli kepercayaan adat Sunda yang benar-benar murni dan belum tersentuh pengaruh luar. Kata kuncinya di sini adalah wiwitan, artinya tuh asal atau awal mula. Ini adalah sistem kepercayaan asli yang udah ada jauh sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Nusantara. Fokus utamanya simpel tapi dalam banget, menghormati roh leluhur dan percaya pada satu kekuatan tertinggi yang mereka sebut Nungersaken atau Sang Hyang Batara Tunggal. Terus, gimana cara mereka hidup? Semuanya diatur pakai hukum adat yang super ketat. Aturan sakral ini namanya Pikukuh Karuhun. Nggak bisa ditawar-tawar lagi deh pokoknya. Kalau kita lihat dari berbagai literatur akademis, kelihatan banget kalau cara pandang mereka itu nggak bisa dipisahin dari alam. Jadi tolong dicatat ya, masyarakat Baduy itu memisahkan diri bukan karena mereka sekedar benci modernitas. Bukan gitu. Eksistensi mereka, seluruh hidup mereka adalah bentuk upaya aktif buat menghormati leluhur dan jaga kebersihan bumi. Buat mereka, keseimbangan alam itu bukan cuma kampanye ramah lingkungan atau slogan ekologi. Itu adalah perintah agama yang harus dijalankan. Nah, ada satu pepatah dari mereka yang ngena banget. Bunyinya gini. Lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Artinya, yang panjang gak boleh dipotong, yang pendek gak boleh disambung. Dalam banget kan? Ini adalah prinsip mutlak tentang tanpa perubahan. Segala sesuatu itu harus dibiarin apa adanya. Persis kayak warisan karuhun atau leluhur mereka. Filosofi inilah yang jadi kompas buat gaya hidup asketis mereka. Mulai dari cara mereka berpakaian, cara bertani, sampai cara berinteraksi sama alam sekitar. Nggak ada yang diubah-ubah. Sekarang kita geser ke bagian kedua, Sasaka Domas. Ini adalah pusat penciptaan bumi, baik secara fisik maupun spiritual. Jadi gini, kosmologi penciptaan bumi versi mereka itu kayak kisah epik yang kebagi jadi 3 fase mitologis. Awalnya ada yang namanya zaman Poe. Alam gumulung, kondisinya pekat, gelap, tapi bening. Maksudnya gini, belum ada apa-apa, tapi energinya udah ada. Terus masuk ke fase kedua, alam bercahaya. Dan akhirnya bumi ini mengeras, meluas, jadilah fase ketiga, alam bumi padang poe panjang, alias dunia nyata yang kita injak sekarang ini. Dan yang paling menarik, proses bumi memadat dan meluas ini dipercaya berawal cuma dari satu titik pusat aja. Satu titik awal itu namanya Sasaka Domas. Dan ini bukan cuma cerita dongeng loh. Sasaka Domas itu beneran ada fisiknya. Tempatnya berupa struktur batu megalitik berundak yang tersembunyi banget di dalam hutan purba Gunung Pamuntuan di wilayah Banten. Ini tuh paradoks yang indah banget sih menurutku. Di satu sisi, ini adalah monumen batu biasa di bumi. Tapi di sisi lain, ini adalah surga spiritual tempat para leluhur tinggal sekaligus kiblat tertinggi buat pemujaan mereka.
kiblatnya alam semesta gitu loh. Dari literatur yang ada, kelihatan banget kalau suku Baduy atau orang Kanekes ini punya beban yang luar biasa berat. Karena mereka yakin bumi itu bermula di tanah mereka, otomatis mereka merasa, wah kita ini penjaga bumi. Kalau inti bumi alias Sasaka Domas ini sampai rusak atau terganggu, wah mereka percaya bakal ada kiamat atau kehancuran fatal buat seluruh umat manusia di muka bumi. Gila kan bebannya? Makanya keseharian mereka lah yang secara aktif ngelindungin kosmos ini biar nggak hancur. Lanjut ke bagian ketiga ya, kita bakal ngomongin elemen manusianya. Kisah Nabi Adam sebagai leluhur orang Sunda. Poin yang benar-benar krusial di sini adalah bedanya konsep penciptaan manusia versi kosmologi Sunda ini sama yang biasa kita dengar. Kalau di cerita Abrahamic Standard kan kita tahu Adam itu satu manusia pertama ciptaan Tuhan. Nah, beda cerita kalau di tradisi Sunda Wiwitan. Mereka percaya ada sekitar 4-7 Adam berbeda yang masing-masing diturunkan dengan tugas spesifik. Buat orang Baduy, leluhur langsung mereka adalah Adam Tunggal yang emang dapat mandat khusus dari Tuhan buat jagain wilayah suci atau kabuyutan Baduy. Menarik banget kan perbedaannya? Dan karena mereka ini ngerasa keturunan Adam penjaga pusat bumi, suku Baduy memposisikan diri mereka sebagai dulur kolot, alias kakak tertua dari seluruh umat manusia di bumi. Terus kita-kita ini siapa? Etnis lain, entah itu Eropa, Tionghoa, atau kita yang di luar Baduy, semuanya dianggap sebagai adik. Ini ngebantu banget ngejelasin kenapa orang Baduy itu super pluralis dan cinta damai. Mereka nggak pernah maksa orang lain ikut kepercayaan mereka. Kenapa? Karena menurut mereka, tugas sang adik itu ya membuat meramaikan dan menikmati indahnya dunia. Sementara sang kakak tugasnya diam di rumah, menjaga pondasi bumi biar tetap kokoh. Seiring berjalannya waktu, interaksi sejarah pelan-pelan nyampurin elemen-elemen Islam ke dalam tradisi mereka. Makanya, di beberapa literatur ada istilah Selam Sunda Wiwitan. Ini tuh proses sinkretisme yang unik banget. Contohnya gini, mereka mengakui adanya Nabi Muhammad, tapi dianggapnya sebagai adiknya Nabi Adam. Terus, mereka juga pakai salam kayak Assalamualaikum, ada tradisi sunat yang disebut nyelamken, puasa kawalu, bahkan baca syahadat khusus pas ritual pernikahan adat di desa-desa tertentu. Jadi ini benar-benar ngebentuk identitas spiritual lokal yang sangat kaya dan adaptif. Masuk ke bagian keempat, sekaligus bagian terakhir dari paparan kita. Sistem Tritangtu. Harmoni 3 kekuatan. Jadi, apa sih Tritangtu itu? Gampangnya, ini adalah sistem 3 serangkai kuno buat ngejaga keseimbangan. Harmoni di Baduy itu sangat bergantung sama 3 kekuatan ini. Pertama, ada Resi, sang guru besar yang ngurusin ranah spiritual dan tradisi. Kedua, Ratu, yang jalanin pemerintahan dan bikin aturan. Dan yang ketiga, Rama atau para sesepuh, yang ngewakilin rakyat buat ngejalanin panduan di masyarakat. Kerennya, ketiga pilar ini beroperasi secara paralel, sejajar, tanpa pernah saling sikut buat rebutan kekuasaan. Harmonis banget kan? Dari abstrak literatur ini, kita bisa lihat kalau Tritangtu itu bukan cuma soal ngatur jalannya pemerintahan aja. Lebih dari itu, ini adalah filosofi fraktal. Maksudnya, pola yang sama berlaku di semua level kehidupan. Di level individu atau raga, ada keseimbangan antara tekad, ucapan, dan tindakan. Di level negara, dijalani lewat Resi, Ratu, dan Rama tadi. Terus puncaknya, konsep ini juga diaplikasiin ke skala buana, alias alam semesta yang luas ini. Semuanya terhubung dengan satu aturan keseimbangan. Konsep Tritangtu Dina Buana ini ngejelasin keseimbangan di level kosmis. Ini adalah filosofi lingkungan yang benar-benar mengutamakan keberlanjutan dibanding eksploitasi. Di mindset mereka, manusia itu nggak diciptain buat jadi penguasa yang mengontrol alam. Nggak sama sekali. Manusia cuma salah satu bagian fungsional aja dari sistem warisan ini. Tugas utama kita cuma satu, merawat hubungan yang harmonis antara sang pencipta, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Sesimpel tapi seberat itu. Terus gimana sih cara mereka mempraktekkan tugas magis sebagai penjaga alam semesta ini? Percaya atau enggak ya? Lewat bertani. Serius, ini paradoks yang luar biasa menakjubkan. Buat orang Baduy yang namanya asketisme atau tapa, itu bukan berarti duduk diam semedi sendirian di dalam goa. Mereka punya konsep tapa dina mandala, yang artinya keterlibatan fisik secara komunal. Kerja keras di ladang, nanam padi tiap hari, itu dinilai sebagai bentuk ibadah tertinggi mereka. Jadi bayangin deh, rutinitas mereka mencangkul dan bertani itu secara harfiah adalah sihir yang menopang pusar bumi supaya alam semesta kita nggak runtuh. Kerja keras, sedikit bicara. Itu prinsip nyatanya. Dan akhirnya ini bawa kita ke satu bahan renungan bareng-bareng. Suku Baduy udah ngebuktiin komitmen kuno mereka dengan teguh jalanin tugas purba buat ngejaga bumi demi keselamatan kita semua.
Kalau mereka adalah sang kakak tertua yang rela banting tulang supaya bumi ini tetap utuh, nah pertanyaannya, sebagai adik-adik yang asyik menikmati luasnya dunia, apa sih tanggung jawab kita? Udahkah kita mikirin jejak ekologis dari gaya hidup kita sendiri? Apa yang bisa kita lakuin buat turut bantu jaga keseimbangan rumah kita bersama ini? Yuk direnungkan. Oke, sekian dulu paparan kali ini. Makasih banyak udah nemenin bahas topik yang luar biasa ini. Dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.